Frank Martin punya peluang bagus untuk ngalahin Gervonta Davis. Beberapa minggu lagi menuju pertarungan yang sangat besar ini, kita juga bakal lihat debut David Benavidez di kelas light heavyweight sebagai co-main event yang bikin partai ini makin seru. Konferensi pers sudah digelar, Frank Martin terlihat tenang dan santai. Sementara Gervonta kelihatannya lebih agresif dari biasanya. Walaupun perilaku ini nggak sepenuhnya di luar karakter Gervonta, kelihatannya ada perbedaan. Mungkin dia lagi mencoba ngikutin gaya Ryan Garcia di konferensi pers yang berusaha ningkatin hype pertarungannya. Menuju pertarungan ini, Tank diunggulin banget dibandingin Frank. Tapi di video ini, gue bakal coba nunjukin kalau pertarungan ini mungkin lebih ketat dari yang dikira. Dan Frank punya peluang bagus buat bikin kejutan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau bilang kalau gue nggak bodoh. Kalau gue pasang taruhan, gue bakal taruh uang gue di Tank. Yang jelas punya keunggulan dari sisi pengalaman. Tapi di video ini kita bakal explore strategi Martin buat ngalahin Davis. Frank Martin bertinju di posisi southpaw yang agak lebar, dengan memanfaatkan tangan depannya untuk mengendalikan pertarungan dan mencari celah lawan. Yang membuatnya unik adalah gaya bertahan yang digunakannya. Berbeda dengan gaya bertahan tradisional seperti high guards atau Philly shells, Martin menggunakan apa yang kita sebut sebagai mask guard. Guard ini melindungi sisi depan wajahnya dengan tangan depan dan melindungi dagunya dengan tangan belakang, hanya meninggalkan mata terbuka, menyerupai topeng. Guard ini sangat efektif melawan petinju ortodoks yang berposisi bertahan karena membantu menangkis pukulan tangan depan dengan tangan depan dan pukulan tangan belakang dengan tangan belakang. Jab adalah landasan serangan Martin, menyiapkan kombinasinya dan mengatur tempo pertarungan. Dia melemparkan jab dalam jumlah yang banyak, menggunakannya untuk mengukur jarak dan menyiapkan serangannya secara efektif. Secara ofensif, straight left Martin adalah senjata paling ampuhnya. Pukulannya cepat, akurat, dan dilakukan dengan presisi. Ia seringkali berpura-pura menyerang bagian atas sebelum menyerang tubuh. Kunci dalam pertahanannya adalah footwork. Meskipun tidak bergantung pada head movement, footworknya memungkinkan dia untuk menghindari pukulan dengan efektif. Dia sangat pandai dalam mengubah sudut, mengelilingi lawannya, dan menjaga jarak yang membuatnya dijuluki The Ghost. Dengan skill-skill tersebut, menurutku dia punya peluang yang besar untuk ngalahin Tank. Dia bisa manfaatin beberapa kelemahan dari Davis. Misalnya, Davis kadang terlalu agresif dalam menyerang, jadi bisa buka celah buat counter straight kiri yang cepat dan akurat. Ketergantungan Davis sama powernya juga bisa dimanfaatin Martin dengan maksa dia bertarung dalam tempo yang lebih lambat dan teknikal, di mana Davis kurang efektif. Selain itu, Davis cenderung kurang waspada di jarak menengah, kasih peluang buat Martin buat lancarin kombinasi serangan cepat di jarak itu. Davis juga lebih sering andelin pukulan powernya daripada jab, jadi Martin bisa pakai jab secara konsisten buat ganggu ritme dan jaga jarak. Serangan ke tubuh juga bisa lemahin ketahanan fisik Davis, terutama di ronde-ronde akhir. Dengan manfaatin kelemahan-kelemahan ini, Martin punya peluang lebih besar buat ngalahin Tank Davis. Menurut kalian gimana? Apakah Frank Martin bisa ngalahin petinju komplit seperti Tank? Tapi sebelum video ini berakhir, pertimbangin buat subscribe ke channel ini untuk lebih banyak konten seperti ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.